kan, tidak, pokoknya banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh EW dengan kuasa hukumnya. Ya, yang sekarang ini saya ajukan protes dengan mengajukan surat permohonan perlindungan hukum ya, gitu. Karena dalam SKB 3 Menteri ya, nomor 229, nomor 154 terkait dengan pedoman implementasi. Bang Arif turun dikit. Ya, agenda hari ini saya mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keberatan atas proses yang dilakukan ya, proses administrasi hukum pidana ya, yang dilakukan oleh pihak EW dengan kuasa hukumnya terkait dengan laporan mereka Undang-Undang ITE ya, pelanggaran Undang-Undang ITE ya katanya, karena live Instagram yang dilakukan oleh klien kami Tiara Marlin, ini artis terkenal di Indonesia, yang mereka akhirnya membuat laporan gitu. Saya sudah melayangkan surat kepada pihak Kapolda Metro Jaya, kepada Direskrimum dan Direskrimsus untuk memberhentikan proses penyidikan ini, karena ini cacat formil, cacat hukum. Tidak bisa dilaksanakan proses penyidikan dengan cara-cara yang tidak memenuhi hukum acara, gitu. Artinya di sini syarat-syarat dalam administrasi hukum pidana itu tidak ditempuh dengan dengan maksimal. Tidak diberikan surat somasi terlebih dahulu, ya kan? Tidak, pokoknya banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh EW dengan kuasa hukumnya. Ya, yang sekarang ini saya ajukan protes dengan mengajukan surat permohonan perlindungan hukum ya, gitu. Karena dalam SKB 3 Menteri ya, nomor 229, nomor 154 terkait dengan pedoman implementasi pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016, itu harus si korban yang melaporkan, karena ini delik aduan absolut ya, harus korban. Lantas kalau EW ini siapa, kapasitasnya apa untuk melaporkan EW, untuk melaporkan Emma Warok, untuk melaporkan Tia Marlin ini terkait dengan pendapat dia yang dia sampaikan pada saat di live Instagram, gitu loh. Si EW ini siapa, kapasitasnya, gitu loh. Dan legal standingnya apa, hak hukum dia atas perkara ini apa. Jadi ini sumir. Masa orang live Instagram membicarakan masalah anak orang lain, tahu orang yang lewat melaporkan, hanya menonton video ikut melaporkan, dan dalam surat laporannya itu ambigu, STBL-nya ambigu. STBL yang dikeluarkan oleh Reskrimum Polda Metro Jaya, saya bilang ambigu. Kenapa? Karena ada pasal 310, 311 di situ disandingkan dengan pasal-pasal Undang-Undang ITE, kriminal khusus. Kan ini lucu. Sementara dalam pasal 63 ya, KUHP ayat 2 itu dijelaskan setiap proses dalam perkara pidana umum dan khusus harus dikedepankan pidana khususnya. Lantas kalau kita mengacu kepada pidana khusus, mekanisme apa yang mereka terapkan? Kalau langsung lapor begitu, apalagi ada pasal 28 ayat 2 yang dibilang bahwa ini melanggar transaksi elektronik. Pasal 28 ayat 2 itu khusus untuk orang-orang yang dagang di media sosial. Ini dagang apa? Ngedagangin si EW, mempromosiin si EW biar laku gitu, jadi artis, enggak kan? Tiara Marlin hanya berpendapat. Di dalam pasal 27 ayat 3 angka 1 dan 4 itu baca dengan baik, gitu loh. Dia hanya berpendapat, gitu. Artinya pendapat seseorang tidak bisa dijadikan delik aduan. Apalagi yang mengadukan ini bukan orang-orang yang masuk dalam ranah itu, bukan keluarganya si Vanessa Angel. Lantas dia cari panggung, ya kan, di media sosial, live Instagram, bicara-bicara bahwa klien kami ini katanya akan jadi tersangka dan sudah jadi tersangka. Dia live Instagram dengan mengcapture ya, dengan memberikan bahasa-bahasa yang menurut saya menjustifikasi klien saya ini, sehingga klien saya ini tercemar dan jatuh harga dirinya di tengah masyarakat. Ini yang perlu saya pulihkan. Namun hari ini juga selain saya melaporkan, selain saya mengajukan surat permohonan perlindungan hukum kepada Kapolda Metro Jaya, saya juga berniat akan melaporkan EW, melaporkan kembali. Namun sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang ITE, saya
menahan itu dulu sampai ada keputusan daripada proses penyelidikan atas laporan Ewek terhadap klien saya ini, artis papan atas, Tiara Marlen. Ya, jadi perlu kalian ketahui ini artis papan atas, bukan papan penggilasan kayak ya titik-titik ya kan. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi saya perlu jelaskan ini kita terus melakukan perlawanan apabila nanti suatu saat pelaporan mereka ini tidak sesuai dengan administrasi hukum, sesuai apa yang dituangkan dalam KUHP, ya, maka kami akan lapor balik. Kami akan melakukan lapor balik dengan pasal yang sama. Gitu. Kami tidak akan diam. Sebelumnya mau ada rencana somasi dulu? Tidak perlu somasi karena bukti-bukti sudah ada dan ruang untuk melapor baliknya sudah dibuka oleh mereka dengan adanya laporan mereka ini. Ngapain lagi lapor somasi? Kan somasi itu sebenarnya untuk melengkapi keperdataan. Apabila seseorang lalai dalam transaksi kan gitu. Transaksi bisnis lah istilahnya gitu. Tapi pihak mereka kan sudah menayangkan beberapa bukti-bukti dan laporannya sendiri sudah diterima. Itulah yang saya bilang tadi, Kapolda Metro Jaya harus mengevaluasi ya kan kinerja daripada bawahannya. Karena ini prosesnya terlalu tendensius lah. Terlalu dipaksakan. Masa pasal-pasal dalam kriminal umum disatukan dengan kriminal khusus dalam STBL 1, STBL Krimum. Kan ini nggak relevan gitu loh. Sehingga mencederai proses yang sedang berjalan di Republik Indonesia ini dan profesionalisme dalam proses penyelidikan ini terkangkang akhirnya. Melihat laporan gimana? Laporkan. Kalau dilaporin, kalau kita masih santai-santai aja ya Bang ya, Iya. biasa aja, enggak ini. Cuman sangat merugikan sekali sih buat aku gitu, merugikan gitu. Gara-gara ini kan dia panggungnya akhirnya jadi terkendala kan dia nih mau sama Michael Jackson segala. bukan itu, kita kan biasanya nggak ada bulian bener-bener sekarang gila banget buliannya, tapi aku ya diabaikan aja biasa. Yang penting kita di sini ngikutin maunya dia aja dulu deh gitu.